hidup dan mati manusia itu adalah milik Tuhan, ya, milik Tuhan, bukan milik manusia. Karena itu juga hidup di dunia ini sifatnya sementara, ya, sementara, sehingga disebut sebagai gereja yang bersiarah menuju rumah Bapa. Oleh karena itu, bacaan pertama hari ini menegaskan kepada kita sekalian, bagi orang yang tidak berpengharapan, maka kematian itu seolah-olah akhir dari segala sesuatunya, ya. Tetapi bagi orang yang mempunyai pengharapan, maka kematian itu adalah awal untuk memasuki kehidupan yang baru di dalam kerajaan surga. Maka Yesus dengan tegas dikatakan dalam bacaan pertama ini bahwa mereka akan dikumpulkan oleh Tuhan dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Mereka yang sudah meninggal dalam nama Yesus akan dibangkitkan untuk memasuki kehidupan yang baru. Maka demikian saya katakan tadi, sesedih apapun kita, rasa kehilangan bagaimanapun kita, tetapi kita harus melihat bahwa peristiwa kematian itu merupakan pintu masuki kehidupan yang baru. Karena Tuhan telah menyediakan tempat kepada setiap orang yang telah percaya kepadanya di dalam kerajaan surga. Maka bacaan Injil hari ini menegaskan kepada kita sekalian, dalam amanat perpisahannya Yesus dengan sangat tegas mengatakan demikian, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini jelas, ya, di rumah Bapakku itu banyak tempat tinggal, Tuhan bilang. Itu berarti bahwa jelas sekali ditegaskan bahwa kematian seorang yang beriman, yang percaya kepada Yesus, bukanlah kematian yang sia-sia, tetapi sebuah kematian yang nantinya itu memasuki kehidupan atau tempat yang disediakan oleh Tuhan kepada setiap pribadi manusia. Mau dia masih panjang umur, mau dia umurnya sekian, itu bukan satu persoalan. Karena sekali lagi bahwa kehidupan kita itu adalah milik Tuhan sendiri. Namun Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan juga menegaskan kepada kita bahwa bagi setiap orang yang ingin mengalami kebahagiaan kekal di surga itu, maka dia harus mengakui Yesus sebagai jalan, sebagai kebenaran, dan sebagai kehidupan. Itu syarat utama yang harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus. Maka sekali lagi, kalau kita percaya bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, maka sekali lagi jangan pernah gelisah hati kita, jangan pernah takut ketika kematian itu akan menjemput setiap pribadi manusia. Ya, karena sekali lagi bahwa kematian itu bukanlah kematian yang sia-sia. Maka dia sangat tegas, jangan gelisah. Yang paling penting kita percaya juga berarti kita harus melakukan apa yang dikehendaki Tuhan sebagai ajaran yang benar dalam kehidupan kita semasa hidup kita di tengah-tengah dunia ini, yaitu selalu hidup dalam cinta kasih, hidup dalam kebaikan, hidup dalam persaudaraan. Maka jangan sia-siakan hidup kita ini, ya, kita harus mengisi kehidupan kita ini dengan melakukan hal-hal yang baik. Orang takut mati salah satunya karena dia banyak dosa, ya, itu orang takut mati karena dia banyak kesalahan di tengah-tengah dunia ini. Tapi kalau orang itu beriman, menjalankan firman Tuhan dengan baik, melakukan kehendak Tuhan dengan baik, maka kapanpun kematian itu menjemput setiap pribadi, dia selalu siap. Ya, itu. Tapi karena dia banyak kesalahan, dia takut, gitu ya. Nah, maka oleh karena itu Yesus hari ini mengingatkan kepada kita, kalau kita percaya, kita jangan gelisah dan takut, sebab Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita. Nah, oleh karena itu saya yakin dan percaya juga bahwa Josephine Tritani yang telah menjadi pengikut Kristus ini juga pasti akan dibangkitkan oleh Tuhan untuk memasuki kehidupan yang baru di dalam kerajaan surga. Meskipun secara umur